Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, umi, abi, ibu dan bapak sekalian? Hadirin juga semuanya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih titipkan usia kepada kita. Allah masih beri kita kesempatan untuk memanfaatkan sisa usia yang semakin menipis ini, semakin berkurang ini jatahnya, untuk bisa kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kitabullah, semakin rajin berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mentaubati, memperbaiki kesalahan, kelalaian, kemaksiatan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam hingga husnul khatimah insyaallah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tak terasa kita sudah bertemu lagi di pertemuan Jumat sore ini. Alhamdulillah kami akan sampaikan beberapa materi lanjutan seputar terapi Quran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana setiap mukmin itu terkena ujian-ujian, di antaranya oleh sesama mukmin sendiri yang hasad terhadapnya, orang munafik yang membencinya, orang kafir yang memeranginya, hawa nafsu yang menjeratnya, dan setan yang menyesatkannya. Dan kita juga sudah sampaikan tentang keberhasilan terapi Quran itu ada 3 poin. 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah yakin 100%, la roiba fihi, begitu ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua adalah menghilangkan kezaliman, mentaubati seluruh dosa, kesalahan, kekhilafan, yang zohir, yang batin, yang besar, yang kecil, yang dilakukan sendiri, atau mungkin juga bersama keluarga, atau mungkin hal-hal yang lainnya, atau ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur-unsur kezaliman yang lain, ini harus ditaubati. Dan yang ketiga adalah dosisnya terpenuhi. Berkaitan dengan dosis yang terpenuhi, kami ingin sampaikan yang pertama, mungkin kita masih ingat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi pernah bersabda seputar terapi bagi orang yang ingin terbebas dari sifat kemunafikan dan ingin dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah tetap menjalankan secara konsisten sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita melihat ini gambaran tentang dosis itu. Jadi dosis itu bisa dalam bentuk konsistensi dalam masa-masa tertentu, bisa 40 hari menurut hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, atau mungkin minimalnya berdasarkan banyak pengalaman minimal 1 bulan. Kita berikhtiar menetapi terapi Al-Baqarah setiap hari khatam selama 1 bulan, jangan bolong. Kita berikhtiar mengkonsistensi zikir pagi dan petang setiap hari selama 1 bulan atau 40 hari tadi, dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan bahwa salah satu di antara terapi ini adalah kita ingat kaidah berdoa. Doa itu seperti mengayuh sepeda. Mengayuh sepeda itu hampir bisa dipastikan tidak akan sampai ke tempat tujuan, manakala barangkali dalam perjalanannya setelah proses yang cukup panjang kita terus berdoa dan kemudian kita mengeluh dan merasa sudah capek saya ini tapi tidak sampai-sampai, saya sudah letih, saya sudah lelah, saya sudah bahkan sakit, saya bahkan sudah mungkin lemas, sudah tidak mampu mengayuh lagi, begitu ya. Maka sudah bisa dipastikan tidak akan bisa sampai ketika dia menghentikan kayuhannya. Maka kita ingat apa yang terjadi, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Shad ayat 40, 41, 42, begitu ya. Berkaitan dengan
bagaimana dahsyatnya Nabiullah Ayyub alaihissalam dengan sakitnya. Dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan 7 tahunan lebih, ada yang menyebutkan 18 tahun, ada yang menyebutkan 33 tahun dan seterusnya. Yang jelas ada masa panjang yang beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun dalam kondisi berbagai ujian melandanya, dan kemudian beliau tetap bersabar, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di akhirnya Allah berikan kebaikan yang banyak. Anak-anaknya yang meninggal seketika di satu waktu tertimpa runtuhan yang digoyangkan oleh setan, itu menyebabkan mereka meninggal semua. Hartanya yang banyak menyebabkan juga hilang, tapi beliau tidak mengurangi ibadahnya, tidak mengurangi semangat untuk bersabarnya, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk tetap berzikir dan beribadah kepadanya. Ini bisa kita teladani insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menyampaikan eh, pertanyaan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Pertanyaannya adalah, Afwan izin bertanya, jika kakek nenek punya amalan atau akad dengan jin dan tidak sengaja turun ke anak cucunya, bagaimana cara memutusnya? Dengan kaidah terapi Quran tadi ya, kita meyakini 100% Allah bisa memberikan solusi dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita berikhtiar menjalani eh, tazkiyah, pembersihan dari pertaubatan gitu ya. Dan kemudian menghilangkan unsur-unsur kesyirikan, ada jimat, rajah dan kawan-kawannya, segala bentuk kesyirikan, dan kemudian kita juga memenuhi dosisnya. Maka berkaitan dengan jin nasab ini, maka ada ikhtiar yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan eh, melakukan ikrar pemutus ikatan jin. Beberapa redaksinya yang kami sampaikan di antaranya adalah seperti ini. Ya Allah, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili keluarga saya dengan penuh kesadaran dan pertaubatan. Dengan ini mengikrarkan, memutuskan segala macam perjanjian atau ikatan dengan segolongan jin yang dilakukan oleh kami, atau orang sebelum kami, atau keluarga besar kami, atau leluhur kami, di mana perjanjian itu pernah dilakukan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Ya Allah, jika selama ini saya banyak melanggar perintah-Mu dan justru sering melakukan apa yang Engkau larang, pada kesempatan ini, ya Allah, izinkan saya memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika selama ini saya durhaka kepada orang tua atau mertua saya, pernah menyakiti hati orang tua atau mertua saya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, izinkan saya memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika selama ini saya pernah menyakiti hati suami saya, kurang taat dan berbakti kepadanya, serta sering melanggar perintahnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, izinkan saya memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika selama ini saya pernah menzolimi saudara saya, sahabat saya, tetangga saya, ataupun orang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, baik sengaja maupun tidak sengaja, izinkan saya memohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jika semua perbuatan zolim saya tersebut membuat musuh-musuh-Mu dari golongan jin mengikuti saya, atau sampai masuk ke dalam aliran darah saya, tolonglah saya, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, keluarkan mereka dari dalam tubuh saya dan jauhkan sejauh-jauhnya dari tubuh saya. Apabila mereka tetap di dalam tubuh saya, izinkan melalui ayat-ayat-Mu, ya Allah, menjadikan badan saya tempat tinggal yang panas dan membakar tubuh mereka. Wahai jin, terlaknat musuh Allah, untuk saat ini dan seterusnya, saya tidak butuh bantuan-Mu, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Silahkan kamu keluar dari tubuh saya. Ya Fattah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz. Ini beberapa contoh ikrar pemutus jin. Kita lakukan bisa lebih sering lagi, baik, dan juga dahulu dengan eh, pertaubatan, dengan kehusyuan, dengan mentadaburi kalimat demi kalimatnya, dan dengan keyakinan penuh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit
sesulit apapun kecuali bagi Allah mudah, dan Allah sangat kuasa membuatnya mudah bagi kita juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seputar pertanyaan ini seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung Jumat yang barokah, yang mustajab, waktunya ini untuk kita banyak manfaatkan dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah anugerahkan kita juga selalu mendapatkan perlindungan dari segala kejelekan, segala keburukan, segala sakit yang menyebabkan kita jauh darinya, dan semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Segala puji bagimu atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, kepada junjungan kami, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'ut tabiin, dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Ya Allah, berikanlah kepada para donatur Yayasan Pintar, donatur pembangunan masjid, program yatim piatu dan duafa, dan juga siapapun yang telah dan terus berbuat baik kepada umat. Semoga Engkau anugerahkan mereka kesehatan jasmani dan rohani, lahir batin, dan umur yang panjang untuk selalu beribadah kepadamu dan mendapatkan berkah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada mereka putra-putri yang soleh-solehah, cerdas, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Rahman, berikan mereka rizki yang cukup, halal, dan barokah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan hati mereka hati yang bersih, dada yang lapang. Dikabulkan semua maksud dan hajatnya. Diampuni segala dosa dan terima amal kebaikannya. Hidup yang istiqomah dan akhir hayat yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.